Untuk acara yang keempat yaitu Mau'idotul Hasanah, anak-anak persiapkan buku dan ballpoint untuk menulis apa yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Qasim SAG. Kepada beliau waktu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bin Abdillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Keramat, Bapak Setia Haji SPD yang saya hormati, Bapak Ibu guru serta karyawan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semuanya kelas 7, 8, 9 yang saya banggakan. Marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih sehat walafiat. Tapi kita kadang sering melupakan bahwa nikmat yang utama adalah kita masih beriman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sering kita lupakan. Ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, kenikmatan dan sebagainya. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, suri toladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, bahwa pada pagi hari ini kita memperingati 10 Muharram 1442 Hijriah, atau ya kita memperingati tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam yang kita kadang lupa, ya, lebih condong kepada tahun Masehi, ya, itu secara kenegaraan. Tapi sebagai seorang Islam kita paling tidak tahu bahwa ini adalah tahun Hijriah pada awalnya, yaitu bulan Muharram. Jadi sekarang ini kita berada di bulan Muharram, ya. Bulan Muharram adalah termasuk dari Syahrul Fadilah, yaitu bulan yang diutamakan. Dalam satu tahun ada 12 bulan, 4 bulan yang dimuliakan selain bulan Ramadan, yaitu 1 bulan Dzulqa'dah, yang 2 Dzulhijjah, yang keempat bulan Muharram ini, yang ketiga bulan Muharram, yang keempat bulan Rajab. Lah pada bulan yang dimuliakan ini dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk banyak melakukan kebaikan-kebaikan, karena ini di bulan yang diutamakan, Syahrul Fadilah, ya. Keutamaan itu, amalan-amalan yang utama itu apa saja? Yaitu puasa. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat,
ya Rasul, kira-kira setelah puasa Ramadan, puasa yang diutamakan itu apa lagi setelah bulan Ramadan? Rasulullah menjawab, yaitu puasa di Syahrullah, yaitu Syahrul, bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Bulan Muharram ya ini. Jadi puasa dari tanggal 1 sampai 10 bagus. Ada yang melaksanakan seperti itu, banyak, bagus berarti. Kemudian ada yang lebih mengutamakan puasa Tasu'a kemarin, ya, Tasu'a. Kemudian hari ini puasa Asyura tanggal 10. Tasu'a itu 9, Asyura itu 10. Wong Jawa mengatakan bulan Sura, ya, bulan Tasu'a, ya, hari Tasu'a, hari 10. Awalnya itu Rasulullah bertemu dengan orang Yahudi di Madinah. Kemudian ketemu, Rasulullah tanya, kok orang Yahudi pada puasa tanggal 10 Muharram? Tanya Rasul kepada orang Yahudi itu, Mas, ini kok panjenengan pada puasa, kenapa? Oh, ini adalah saya memuliakan tanggal 10, ini adalah umat Yahudi dan Nabi Musa itu terbebas dari kejaran orang-orang kafir, Raja Fir'aun, ya, orang-orang kafir. Oleh karena itu aku puasa di hari ini. Kemudian Rasulullah berpikir, oh, oleh karena itu saya lebih berhak untuk berpuasa di tanggal 10 ini. Kemudian biar tidak sama dengan orang-orang Yahudi, Rasulullah mengatakan bahwa tanggal 9-nya insya Allah nanti kalau saya menjumpai tahun depan akan puasa, biar tidak seperti orang Yahudi. Tapi kalau kamu puasanya hari siji ini saja ya nggak masalah, wis besok puasa, biar tidak hanya tanggal 10-nya. Kemudian di tanggal 10 ini peristiwa-peristiwa yang terjadi, yaitu keberuntungan bagi orang-orang yang bertauhid. Satu, yaitu Nabi Adam alaihi salam diterima tobatnya. Setelah dikeluarkan dari surga, Nabi Muhammad berdoa, Rabbana dzalamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya. Rabbana, ya Tuhanku, hablana, ya, ampunilah dosa-dosa kami, min azwajina wa dzurriyyatina, ya. Jadi itu doa Nabi Adam alaihissalam diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanggal 10 Muharram. Kemudian tadi disebutkan oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu mendaratnya kapal Nabi Nuh setelah banjir, ya. Setelah dilanda banjir itu tanggal 10 mendaratnya kapal Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim itu dibakar oleh orang-orang, ya, kafir yang tidak beriman. Raja Namrud itu walaupun dibakar dengan api yang begitu besar tapi tidak kosong alias tidak terluka. Itu juga tanggal 10, ya, Muharram. Kemudian Nabi Yunus keluar dari perut ikan hiu tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Musa, ya, ini tadi, ya, Nabi Musa juga tanggal 10. Itu kejadian-kejadian tanggal 10 Asyura. Pada dasarnya kita itu tanggal di bulan Syura ini dianjurkan untuk melakukan berbagai hal kebaikan.
peduli dengan sesama, ya, peduli dengan sesama, yang mampu memberikan kepada yang tidak mampu. Dianjurkan untuk menyambung silaturahim, ya. Terus kita dianjurkan untuk banyak bebersih, memotong kuku, ya, rambut yang tidak berguna itu dipotong, dibersihkan. Juga di bulan Syura ini dianjurkan. Oleh karena itu ada yang menganggap bahwa tanggal 10 Asyura ini hari rayanya anak yatim, menyantuni, ya, anak yatim. Tapi ini tidak begitu kuat hadisnya. Hanya kita dianjurkan untuk banyak melakukan kebaikan, kepedulian sesama, ya. Ini santunan-santunan ini banyak terjadi di desa-desa, di mana-mana. Ini adalah merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap orang-orang yang kurang mampu. Oleh karena itu di sini ini saat ini nanti akan memberikan beberapa, ya, atau santunan sedikit, ya, jangan dilihat nilainya, tapi kita lihatnya adalah kepedulian. Kita mengadakan kepedulian sesama, ya. Jangan yang namanya anak yatim saat ini berkecil hati, jangan, ya. Nabi Muhammad lahir sudah tidak punya bapak, ya. Oleh karena jangan berkecil hati. Juga Nabi Muhammad mengatakan bahwa aku dengan anak yatim adalah bagaikan jari telunjuk dan jari tengah. Itu artinya apa? Berjajaran, ya. Oleh karena itu Nabi Muhammad akan masuk surga. Kalian mudah-mudahan akan masuk surga. Makanya jangan berkecil hati, jangan minder. Itu adalah semuanya kodrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak perlu kita sesali, ya. Yang kita hadapi adalah usaha, ikhtiar dan berdoa. Semoga kita itu kelak atau dari besok menjadi orang-orang yang berhasil, ya, berkah hidupnya dan lain sebagainya. Ya, jangan berkecil hati. Ini tadi sudah diwasiati, jangan lama-lama. Oleh karena itu saya, ya, sekali lagi ingatkan bahwa banyak kejadian-kejadian sejarah yang menjadi keberuntungan di tanggal 10 Muharram ini bagi umat-umat yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kalian di tanggal 10 ini kamu agungkan, terutama, ya, untuk memperingati keberkahan bagi umat-umat yang bertauhid dari dulu. Kemudian kamu mengingat bahwa Muharram adalah tahun baru. 1 Muharram adalah tahun baru Hijriah yang perlu kita ingat supaya kita tidak hanya mengingat kalender nasional atau Masehi saja, ya. Kalau Masehi dihitung dari Nabi Isa, kalau Hijriah dihitung mulai hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, ya. Demikian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberi keselamatan, keberkahan, hidup berkah, rezeki yang banyak, halalan thayyibah dengan mudah, ya. Mari kita berdoa. Ala hadiniyah qaulin salahan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.